Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lasari Saputri dari kelas A39 dengan NIM 22811319110 Universitas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan evaluasi dan penilaian akhir, dosen pengampu Hero Prayogo MPD. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian najis, macam-macam najis, dan cara mensucikannya. Pengertian najis menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yaitu sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan menghalangi sahnya ibadah apabila melekat pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Najis berbeda dengan hadas. Najis bersifat fisik dan harus dilakukan dengan cara tertentu agar ibadah kita sah. Najis terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum susu atau yang belum genap 2 tahun. Dan kedua, najis mutawassithah, yaitu najis sedang seperti darah, kotoran, khamar, bangkai. Dan yang terakhir, ketiga, najis mughalazah, yaitu najis berat seperti anjing, babi, serta turunannya. Cara mensucikannya, pertama, najis mukhaffafah, yaitu dengan dipercikkannya air bersih atau air mutlak. Dan yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah atau najis sedang, cara mensucikannya yaitu dengan dicuci hingga hilang sifat dan najisnya. Dan yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat, yaitu 7 kali basuhan, salah satunya dengan menggunakan tanah. Maka dari itu, kita harus peduli terhadap kebersihan dan kesucian, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Sebagaimana bunyi hadis berikut, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Membiasakan hidup bersih sesuai ajaran Islam itu semua sebagai rasa tanggung jawab kita dalam menjaga kesucian ibadah dan sebagai syarat sah ibadah. Dan menimbulkan kedisiplinan membiasakan toharoh sebelum ibadah. Mari kita mempraktekkan cara membersihkan najis ringan, mukhaffafah, najis sedang mutawassithah, dan najis berat mughalazah. Ini saya akan mempraktekkan tata cara menghilangkan najis, yaitu yang pertama najis mukhaffafah atau najis ringan, dan yang kedua najis mutawassithah atau najis sedang, dan yang ketiga najis mughalazah atau najis berat. Di sini saya telah menyiapkan beberapa ilustrasi. Yang pertama tentang najis ringan atau mukhaffafah, yaitu dengan contoh air kencing anak laki-laki yang masih menyusui atau yang belum berumur 2 tahun. Dan yang kedua, saya mengambil sampel darah untuk najis mutawassithah atau najis sedang. Dan yang ketiga, saya ingin mengambil sampel yaitu air liur anjing dengan menyediakan air tanah. Pertama-tama kita mengambil daun atau tisu untuk menghilangkan cairannya. Dan yang kedua, kita mengambil air bersih atau air mutlak lalu dipercikan ke daerah yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Yang kedua, kita najis mutawassithah atau najis sedang. Cara pertama yaitu sama seperti najis ringan, kita hilangkan dulu dengan tisu atau daun darahnya, lalu kita basuh dengan air bersih atau air mutlak sampai warnanya hilang atau tidak tercium lagi baunya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu najis mughalazah atau najis berat.
kita umpamakan sebuah benda yang terkena air liur anjing, yaitu dengan menyediakan air tanah. Pertama-tama kita membersihkannya dengan air tanah. Lalu membersihkannya sebanyak 6 kali dengan air mutlak atau air bersih. Sebanyak 6 kali, jadi total pembersihan 7 kali. Pertama dengan air tanah dan keenam kalinya dengan air bersih atau air mutlak. Demikian tadi adalah tata cara menghilangkan bermacam-macam hadis. Kesimpulannya yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan dengan cara menghilangkan kotorannya terlebih dahulu, baru dipercikkan dengan air bersih atau air mutlak. Dan yang kedua, najis mutawasitah atau najis sedang. Pertama-tama kita menghilangkan najisnya terlebih dahulu, baru dibersihkan dengan air bersih atau air mutlak. Dan yang ketiga, najis mughalazah atau najis berat, yaitu pertama-tama kita harus menghilangkan najisnya dengan air tanah. Lalu kita basuh dengan air bersih atau air mutlak sebanyak 6 kali. Jadi total pembersihan sebanyak 7 kali. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.